Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran IPA. Kali ini untuk anak-anak kelas 8 SMP Negeri 1 Cepet. Ya, berjumpa kembali. Kita akan belajar tentang IPA, yaitu tentang materi gaya dan hukum Newton. Semoga tetap semangat dalam pelajaran kali ini ya. Baiklah, kamu siapkan buku kalian, buku paket IPA, buku modul IPA kalian, dan buku tulis kalian. Simak dan perhatikan baik-baik ya. Jika nanti ada pertanyaan, bisa WA Bu Guru ataupun ke Google Classroom maupun ke YouTube juga bisa. Silahkan nanti komentar di live chatnya. Baiklah, kita mulai ya. Gaya dan hukum Newton. Gaya, apa tuh gaya? Ya, misalnya kita memberikan gaya pada sepeda kita. Kita kayuh itu berarti kita berikan gaya. Sehingga yang mulanya sepeda itu diam menjadi bergerak ya ketika kita kayuh atau kita obel ya sepeda kita. Contohnya lagi tanah liat. Nah, tanah liat itu dibuat atau dibentuk menjadi bermacam-macam bentuk ya. Ada yang menjadi gelas, ada yang menjadi piring, ada yang menjadi teko ya. Itu macam-macam kerajinan keramik ya. Dengan cara kita memberikan gaya kepada tanah liat tadi. Apa tuh gaya? Contohnya lagi ketika kita mendorong meja. Itu juga memberikan gaya. Menarik troli, itu juga memberikan gaya. Jadi gaya apa toh? Gaya adalah segala sesuatu gerakan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau diam atau mengubah kedudukan dari suatu benda. Misalnya ada kayuan, itu berarti contoh gaya. Dorongan, tarikan, tendangan. Kalau di tanah liat tadi berarti bisa kita juga ada dorongannya ya, tekanan pada tanah liatnya. Gaya dilambangkan dengan huruf F dari bahasa Inggris force ya. Alat ukurnya dinamakan neraca pegas atau dinamometer. Nah, itu kita sudah mengetahui gaya. Kita lanjutkan. Apa pengaruh gaya terhadap benda? Pengaruh gaya terhadap benda yang pertama, menggerakkan benda diam menjadi bergerak. Misalnya, gerakan mendorong mobil yang mogok. Ketika kita berikan gaya dorong oleh tangan kita ya, gaya otot kita, maka benda itu menjadi bergerak. Atau mobil itu jadi bergerak. Kalau tadi kita gaya otot kaki kita ya, ketika mengayuh itu juga memberikan gaya. Sehingga sepeda menjadi bergerak. Kedua, benda bergerak menjadi diam. Ya, misalnya gerakan tangan kita mengerem. Jadi gaya otot kita mengerem sehingga menjadikan sepeda menjadi diam atau berhenti. Mengubah kecepatan gerak benda, misalnya gerakan injakan kaki pada pedal gas. Nah, kecepatannya akan bertambah ketika gasnya kita tambahkan. Jadi itu memberikan gaya pada pedal gas. Mengubah arah gerak benda, misalnya gerakan memutar setir mobil, arahnya misalnya dari kita lurus menjadi ke kanan atau ke kiri karena kita memberikan gaya pada setir mobil. Mengubah bentuk benda, misalnya ban sepeda melindas botol air mineral. Nah, kita dari bentuknya botol air mineral akan berubah ketika diberi gaya oleh ban kita tadi ketika melindas, sehingga bentuknya berubah. Tangan menekan tanah liat dalam membentuk kerajinan keramik. Jadi bentuknya menjadi berubah dari tanah liat menjadi misalnya piring atau gelas atau mangkok. Itu karena kita memberikan gaya dengan menekan tanah liat tadi. Kemudian macam-macam gaya, ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang terjadi dengan persentuhan antara benda-benda secara langsung. Contohnya tadi gaya otot, gaya mesin, gaya pegas. Jadi ini dengan bersentuhan atau bersinggungan secara langsung. Misalnya kita mengayuh sepeda tadi gaya otot. Gaya mesin ya ketika kita menghidupkan mesin mobil, gaya mesin. Gaya pegas hanya
petir itu juga merupakan gaya pegas. Misalnya bisa kita lihat sehingga kita dapat menyentuh dulu ya, dan gaya pegas itu macam-macam dapat kita lihat, misalnya pada busur panah itu juga gaya pegas, kita tarik dulu itu juga merupakan gaya sentuh. Gaya tak sentuh itu gaya yang terjadi tanpa persentuhan langsung antara benda-benda. Contohnya gaya magnet itu kan tidak disentuhkan secara langsung, tapi benda akan tertarik pada magnet atau menempel pada magnet. Gaya listrik, lampu dapat menyala dengan kita menemukan tombolnya aja, tombol on off-nya, sehingga akan menyala lampunya. Itu contoh gaya listrik. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu gerak semua benda yang akan tertarik pada pusat bumi. Misalnya gravitasi bumi itu kan tanpa menyentuh bendanya, tapi akan tertarik ke pusat bumi. Kemudian resultan gaya. Resultan gaya adalah perpaduan antara dua gaya atau lebih yang bekerja pada suatu benda. Lambangnya R. Macam resultan gaya itu ada yang searah. Searah ya, resultannya dijumlahkan. Resultan dilambangkan R atau juga bisa sigma F. Ini seperti huruf E, bacanya sigma F. Kalau arahnya sama, misalnya ini sama-sama ke kanan, berarti resultannya tinggal dijumlahkan. Ini F1, ini F2. F1 berarti gaya pertama, F2 adalah gaya yang kedua. Tinggal dijumlahkan saja. Contohnya ini, sebuah benda dikenai dua gaya. Gayanya sama-sama ke kanan, 10 Newton dan 30 Newton. Maka resultannya tinggal dijumlahkan saja. F1 ditambah F2, yaitu 40 Newton. Ya, dari 10 tambah 30, 40 Newton. 40 ini tandanya positif, angkanya kan positif. Berarti arah gaya yang terjadi adalah nanti resultannya ke kanan karena positif. Jadi kalau ke kanan itu untuk diberi lambang positif, yang ke kiri itu negatif. Sekarang resultan gaya berlawanan arah. Resultannya nanti dikurangkan. Misalnya, suatu benda R ditarik oleh dua gaya. Ini yang ke kanan 20 Newton, yang ke kiri 30 Newton. Nah, kalau tadi yang searah itu ditambah, kalau berlawanan arah dikurangi. Jadi R sama dengan sigma F sama dengan F1 kurangi F2. Kita tuliskan. Yang ke kanan berarti tulis positif ya. F1-nya 20 Newton, F2-nya 30 Newton ke kiri. R-nya berapa? Resultannya tadi F1 kurangi F2. R berarti 20 kurangi 30. Ke kiri berarti kurangi 30. Hasilnya min 10 Newton. Tanda negatif berarti arah gayanya ke arah kiri. Kalau positif tadi ke kanan, negatif berarti resultannya ke kiri. Kemudian ketiga, resultan jika gayanya saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Maka resultannya adalah dengan cara rumus atau teorema Pythagoras. R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Sehingga ini contohnya misalnya yang ke kanan 20 Newton, yang ke atas 5 Newton. Sehingga R sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. R sama dengan akar 144 ditambah 25. Sama dengan akar 169. Sehingga resultan gayanya adalah 13 Newton. Sekarang setelah kita ke resultan gaya, kita ke hukum Newton. Hukum Newton itu akan membahas 3 hukum tentang gerak benda. Jadi tadi bergeraknya benda itu kan karena pengaruh suatu gaya. Hukum 1 Newton juga disebut hukum inersia atau kelembaman. Bunyinya, jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam
Dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau ber-GLB, gerak lurus beraturan. Dirumuskan R sama dengan sigma F sama dengan 0. Jadi ketika resultan gayanya 0, benda itu akan diam atau bergerak lurus beraturan. Penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari contohnya, ketika kalian sedang naik mobil yang sedang melaju kemudian direm. Remnya mendadak. Apa yang terjadi? Ya, tubuh kalian akan terdorong ke depan, kemudian kembali lagi ke belakang. Hal ini terjadi karena kalian berusaha mempertahankan keadaan semula atau posisi awal. Ya, ketika diam, kemudian maju ke depan, kemudian kembali lagi ke belakang. Karena posisi awalnya yaitu di belakang tadi. Contoh kedua, taplak di atas meja, kemudian di atasnya diberikan ditaruh vas bunga atau piring. Taplak kita tarik dengan cepat, maka vas bunga atau piring tetap dalam keadaan diam. Contohnya lagi, gelas di atas meja. Gelas tersebut tidak jatuh atau bergerak, gelasnya tetap diam karena tidak ada gaya luar yang mengenai gelas tersebut. Kemudian, bola yang menggelinding di atas es licin akan terus menggelinding dengan kecepatan tetap karena tidak ada gaya luar, atau dengan kata lain resultan gayanya sama dengan 0. Kalian bisa mempraktekannya seperti di buku paket kalian, itu ada kertas ditaruh di atas meja, kemudian di atas meja dikasih gelas. Kita tarik dengan cepat kertasnya, maka gelas tadi tidak akan jatuh atau tetap berdiri, tetap diam, tidak akan jatuh. Termasuk contoh hukum 1 Newton. Kemudian hukum 2 Newton berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda. Maksudnya berbanding lurus itu artinya, misalnya, ini kan percepatan lambangnya A. Kemudian resultan gayanya lambangnya sigma F, gayanya F, dan massa dilambangkan F. Percepatan berbanding lurus dengan gaya. Berarti kalau gayanya itu besar, percepatannya juga ikut besar. Jika gayanya kecil, maka percepatannya juga ikut kecil. Itu yang namanya berbanding lurus. Jadi sama. Kalau gayanya diperbesar, maka percepatannya juga ikut besar. Kalau gayanya kecil, percepatannya juga semakin kecil. Berbeda dengan massa. Kalau percepatan berbanding terbalik dengan massa, artinya jika massanya diperbesar, maka percepatannya kebalikannya semakin kecil. Sedangkan jika massanya diperkecil, maka percepatannya semakin besar. Itulah maksud berbanding terbalik. Contohnya penerapan hukum 2 Newton, misalnya buah yang jatuh dari pohon. Ketika semakin mendekati tanah, maka kecepatannya semakin besar. Kemudian contoh kedua, gaya yang kita berikan ketika sedang menarik gerobak penuh dengan muatan tentunya lebih besar daripada gerobak yang kosong. Jadi gaya kita akan lebih besar ketika menarik muatan yang penuh tadi. Kalau kosong berarti gaya kita akan lebih kecil kan? Jadi misalnya karena lebih kecil, maka gaya kita juga kecil. Ketika kita mendorong meja bermassa kecil dengan meja bermassa besar, percepatannya lebih besar pada meja yang bermassa kecil karena kan lebih ringan, sehingga gerakannya, percepatannya juga semakin besar, sehingga lebih cepat sampai. Saat kita memindahkan kotak ringan akan lebih cepat daripada memindahkan almari yang berat jika kita menggunakan gaya dorong yang sama. Jadi kita memindahkan kotak ringan itu percepatannya akan lebih besar sehingga lebih cepat sampai. Kereta yang ditarik 4 ekor kuda lebih cepat daripada dengan 1 ekor kuda. Ini gayanya kan lebih
besar sehingga percepatannya juga akan nanti semakin cepat sehingga lebih cepat sampai daripada ditarik oleh satu ekor kuda. Contohnya, sebuah benda masanya 20 kg didorong dengan gaya 50 Newton. Hitung percepatannya. Diketahui M sama dengan 20 kg. F-nya gayanya 50 Newton. Ditanya A. A sama dengan F dibagi M. Sehingga A sama dengan 50 dibagi 20 sehingga 2,5 meter per sekon kuadrat. Kemudian hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya kepada benda pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Dituliskan F1 gaya benda pertama sama dengan min F2. F2 itu gaya benda kedua. Hukum 3 Newton juga disebut hukum aksi-reaksi. Penerapan hukum 3 Newton, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, sayap burung mendorong udara ke belakang sebagai aksinya. Reaksinya, maka udara mendorong sayap burung sehingga burung terbang ke depan. Jadi berlawanan ya. Jadi udara ke belakang, sayap burung akan ke depan. Nah, aksi-reaksi. Saat berenang, tangan kita mendorong air ke belakang sebagai aksi, sehingga air akan memberikan reaksi, yaitu gaya tubuh kita akan ke depan. Reaksi dari air tadi. Peluru mendorong senapan ke belakang sebagai aksi, sehingga senapan mendorong peluru ke depan. Ini sebagai reaksinya, berkebalikan. Bola basket yang dipantulkan ke tanah akan memantul kembali ke atas. Jadi aksinya tadi ya, gaya pantul tadi ketika kita memberikan gaya ke bawah, maka lantai akan memberikan gaya pada bola basket sehingga ke atas. Kemudian kita lanjutkan ke gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan atau bersinggungan. Arah gaya gesek berlawanan arah dengan arah gerak benda. Jadi kalau gerakan kita ke depan, gaya gesek kita ke belakang. Contoh gaya gesek ada dua macam dulu ya. Macamnya ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang dialami benda saat benda masih dalam keadaan diam. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang dialami benda saat benda bergerak. Itu macam gaya gesek. Kemudian gaya gesek ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan. Gaya gesek ban mobil yang bergerigi dengan jalan raya. Bergerigi itu seperti bermotif atau beralur. Ya. Jadi pabrik ban itu selalu membuat gerigi atau motif pada ban. Supaya apa? Supaya menimbulkan gaya gesek yang besar sehingga ban akan lebih mudah bergerak pada jalan raya atau jalan yang licin bisa bergerak dengan mudah. Kemudian yang kedua, gaya gesek antara kanvas rem dengan pelek bermanfaat agar sepeda dapat direm. Jadi gesekan ini menyebabkan benda dapat berhenti atau diam. Yang ketiga, gaya gesek antara sepatu yang kita pakai dengan lantai. Gesekan itu menguntungkan bagi kita sehingga kita dapat berjalan. Kalau tidak ada gaya gesek tentunya kita akan jatuh ya, karena tidak dapat berjalan. Biasanya sepatu alasnya itu juga dibuat bermotif atau beralur ya, ada garis-garisnya sehingga memudahkan kita untuk berjalan karena menimbulkan gaya gesek dengan lantai. Kemudian gaya gesek yang merugikan. Satu, gesekan ban mobil dengan jalan. Karena lama dipakai sehingga berulang-ulang menyebabkan ban itu menjadi tipis. Ini berbahaya ya, jadi kalau sudah tipis harus segera diganti.
Kalau tipis berarti kan gaya geseknya kan kecil sehingga tidak dapat bergerak dengan mudah di eh, jalan raya, akan menyebabkan akan kecelakaan. Gesekan mobil dengan udara. Nah, merugikan kenapa? Ini menghambat laju mobil. Contoh lagi, gesekan antara mesin mobil dengan kopling menyebabkan mesin menjadi panas. Nah, untuk itu biasanya mesin-mesin mobil diberi pelumas sehingga terjadi apa? Memudahkan dalam bergesekan tadi. Ini mengurangi gesekannya. Gaya berat, kita lanjutkan setelah gaya gesek kita ke gaya berat. Gaya berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda bermassa atau disingkat dengan berat. Ya. Gaya berat, jika benda terdapat pada bumi, maka gaya gravitasi yang bekerja adalah gaya tarik bumi. Dirumuskan V sama dengan M kali G. W itu gaya berat atau berat benda, satuannya Newton. M itu massa benda, satuannya kilogram. Dan G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Contohnya, benda yang bermassa 2 kg dan gaya gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat, maka hitung berat benda tersebut. Diketahui M, massa benda 2 kg, G, percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanya, berat benda W sama dengan titik. Maka kita tuliskan W tadi rumusnya M kalikan G. M-nya 2 kg, G 9,8 meter per sekon kuadrat. Sehingga W sama dengan 19,6 satuannya Newton. Itu rumus untuk mencari berat benda atau gaya berat. Kita dapat membedakan massa dan berat melalui tabel berikut. Perbedaannya, yang pertama pengertian atau definisinya. Massa itu adalah jumlah partikel pada suatu zat. Berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda yang bermassa. Kemudian lambangnya massa itu M, lambang gaya berat yaitu W. Satuannya massa kilogram, berat satuannya Newton. Arahnya, menurut arahnya, massa termasuk besaran skalar karena tidak memiliki arah. Berdasarkan arahnya, gaya berat merupakan besaran vektor karena memiliki arah. Berdasarkan satuannya, massa merupakan besaran pokok. Sedangkan berat termasuk besaran turunan karena satuannya diturunkan dari besaran pokok. Berdasarkan pengaruh gaya gravitasi, massa tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Sedangkan berat atau gaya berat dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Alat ukurnya, massa itu adalah neraca, sedangkan berat adalah neraca pegas atau dinamometer. Sifatnya, massa itu selalu sama dimanapun, tidak berubah atau tetap. Sedangkan gaya berat berbeda atau berubah tergantung besarnya gaya gravitasi yang mempengaruhi suatu benda. Misalnya benda di bumi dan di bulan itu beratnya berbeda, tapi massanya sama. Massanya satuannya kilogram ya, jadi jangan salah. Kalau ditanya beratmu berapa, itu sebenarnya massa kamu berapa. Massanya satuannya kilogram. Kalau berat nanti satuannya Newton ya. Jadi kalau berat bisa berubah-berubah nilainya, sedangkan massa nilainya selalu tetap. Demikian tadi perbedaan massa dan berat. Ya, demikian tadi materi yang kalian pelajari hari ini. Untuk tugasnya, silahkan kalian mengerjakan modul halaman 25 sampai 29 di buku tugas kalian. Pengumpulan paling lambat 5 hari dari hari ini. Jika ada kesulitan, bisa tanya guru lewat WA maupun di Google. Ya, salam sehat selalu. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi tatap muka di kelas.
Salam sehat selalu, jaga kesehatan, patuhi selalu protokol kesehatan. Terima kasih. Jika ada salahnya, Bu Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.